wabarakatuh. Adil Katalino Bacurangin Kak Saruga, Basingat Kak Dubata. Terus Kembali lagi bersama saya Sudiono dalam program Takso Kalbar Bersuara, Suara Kalbar Media Relasi Satgas COVID-19 Bidang Komunikasi Publik Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang protokol kesehatan dengan penerapan perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Adapun tema kita pada kesempatan hari ini yaitu bantuan sosial membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Skadau. Hadir sebagai narasumber kita pada kesempatan ini yaitu Bapak Afronius Hakim Sehan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Skadau. Selamat siang, Pak. selamat siang juga. Baik, Pak Kadis, terkait dengan bantuan sosial ini boleh diceritakan sedikit, Pak, tentang bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat dalam rangka membantu masyarakat atau meringankan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Skadau. Siang, kita khusus dalam masa pandemi COVID ini memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Skadau berupa bantuan sosial tunai BST. Ya, semula kepada 10 ribuan masyarakat dan selanjutnya ditambah 12 ribuan sehingga terakhir Desember ini menjadi sekitar 22 ribu lebih warga masyarakat Kabupaten Skadau yang menerima bantuan sosial tunai BST yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini ditujukan kepada masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19. Tentu saja tujuannya agar perekonomian masyarakat selama pandemi COVID ini dapat berlangsung, dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terjadi permasalahan dan dengan demikian masyarakat tetap bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Nah, selain BST khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada bantuan lain yang bersifat tetap atau reguler, yaitu bantuan sembako, ya, program bantuan pangan non tunai BPNT sembako, yang jumlah nominalnya setiap bulan Rp200.000 per KPM, keluarga penerima manfaat. Kita di Kabupaten Skadau ini untuk saat ini sekitar 9 ribuan, ya. Ini untuk program sembako istilahnya atau bantuan pangan non tunai yang disalurkan juga bersumber dari APBN di Kementerian Sosial kepada keluarga penerima manfaat melalui agen e-warung, ya, elektronik warung gotong royong yang tersebar di tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Skadau ini. Saya tidak ingat persis jumlahnya, tapi sekitar 30-an. Ya, jadi masyarakat yang berhak menerima bantuan itu adalah masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang miskin. Setiap bulan datang ke sana menerima bantuan berkisar sekitar tanggal 10-an. Ya, kita minta mereka mengambil bantuan itu setiap bulan antara tanggal 10 sampai tanggal 17 gitulah, 1 minggu, ya. Nah, selain itu juga ada bantuan yang bersifat tetap kepada masyarakat, yaitu bantuan yang disalurkan melalui program Keluarga Harapan PKH. Itu juga bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini jumlahnya tidak sama, tergantung komponen yang ada di dalam
KPM itu keluarga penerima manfaat. Ada bantuan untuk lansia, untuk yang cacat tetap, bantuan untuk ibu hamil, bantuan untuk balita, bantuan untuk anak sekolah. Ada kartu Indonesia Pintar, ada BPJS, ya PBI. Baik yang kalau yang nasional itu PBI, APBN. Namun pemerintah kabupaten juga memberikan bantuan melalui PBI APBD dan PBI APBD provinsi. Ya, ada kabupaten, ada provinsi. Nah, yang dari kabupaten ini sekitar 3 ribuan, yang dari provinsi 10 ribuan, sedangkan BPJS, PBI, APBN nasional itu sekitar 70-an ribu. Nah, ini tentu semuanya untuk membantu masyarakat Kabupaten Skadau khususnya agar beban mereka, khususnya masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin ini bisa terbantu. Begitu pula dalam hal khususnya masa pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk itu khusus bantuan yang diberikan berupa BST tadi disalurkan melalui kantor pos, baik di kantor pos Skadau maupun di kantor pos Sungai Anyar. Selain itu juga ada yang disampaikan melalui komunitas. Untuk Kecamatan Skadau Hilir ini komunitasnya kita salurkan biasanya di area parkir kantor bupati. Kalau di kecamatan di Skadau Hulu, di Rawat, kantor camat, pernah juga di gedung pertemuan, pernah juga dibagi ke desa Sungai Sambang. Untuk Naga Taman di kantor camat Naga Taman, Naga Mahap di kantor camat Naga Mahap. Untuk wilayah Belitang, selain di kantor pos Sungai Anyar, juga disalurkan di desa Mabok Permai dan juga di gedung pertemuan Sungai Anyar. Nah, pada waktu penyaluran kepada komunitas kelompok masyarakat ini biasanya yang hadir cukup banyak jumlahnya, ya ribuan orang. Oleh karena itu kita dari Dinas Sosial mengatur jadwal bekerja sama dengan kantor pos sebagai pihak penyalur. Ya, saya lupa tadi selain kantor pos ada juga BNI, ada juga BRI, tapi jumlahnya tidak banyak. Nah, yang kita salurkan di komunitas masyarakat ini kita atur jadwalnya antara desa yang satu dengan desa yang lain. Satu, jadwal waktu. Yang kedua, teknis pengambilan bantuan itu juga kita atur melalui barisan yang kita buat dengan tali. Ada juga yang menggunakan bambu, ya, supaya masyarakat antri, supaya tertib dengan tetap menjaga jarak antara yang satu dengan yang lain. Dan kita persyaratkan menggunakan masker. Yang tidak menggunakan masker, kita mohon maaf, tidak kita layani. Dan sebelum itu tentu kita juga minta agar mereka mencuci tangan, ya. Jadi ada fasilitas itu kita sediakan. Nah, karena tujuan penyaluran BST ini adalah untuk meringankan perekonomian masyarakat. Tentu kita tidak ingin terjadi klaster baru karena kerumunan massa, karena tidak menerapkan program pemerintah yang dikenal dengan 3M tadi. Nah, selain itu di Dinas Sosial kita ada satu bidang yang mengurusi pemberdayaan perempuan dan masyarakat. Salah satu kegiatan di sana disebut berjarak, ya. Bersama kita jaga keluarga kita. Jadi tentu saja maksudnya jangan sampai keluarga kita terkena penyakit yang kita bawa.
atau bahkan menciptakan klaster baru di dalam keluarga. Jadi di masyarakat, di rumah tangga, ibu-ibu, anak-anak, juga kita minta supaya tetap menerapkan program 3M itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Akbar. Selanjutnya dari bantuan-bantuan sosial yang sudah diberikan atau yang sudah disalurkan kepada masyarakat, menurut Bapak ya sebagai kepala dinas, apakah seberapa besar manfaat yang sudah didapat oleh masyarakat itu sendiri? Artinya dengan adanya bantuan-bantuan tentu meringankan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Harapan kita tentu saja bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu sangat bermanfaat. Nah, apabila penerimanya memang dapat menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu masyarakat yang kurang mampu. Memang kalau dari nilai nominalnya tidak seberapa, tetapi bagi masyarakat yang kurang mampu, nilai bantuan itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Nah, oleh karena itu kita beberapa kali menyurati kepala desa, baik secara langsung maupun melalui camat, agar data yang disampaikan kepada kita sebagai calon penerima manfaat, baik BST maupun bantuan reguler lainnya seperti PKH dan sembako, itu hasil dari proses musyawarah desa. Ya, nah, hasil proses dari musyawarah desa yang dibuktikan dengan berita acara, dengan dokumentasi, daftar hadir, disampaikan kepada kita untuk kita teruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kalaupun ditemukan ada masyarakat yang dianggap kurang layak menerima bantuan, mungkin secara ekonomi dia sudah membaik, sudah mampu, maka kita juga sudah kirimkan surat beberapa kali agar data itu diusulkan untuk dihapus. Karena alasan tadi, salah satu diantaranya sudah mampu secara ekonomi, atau karena alasan lain, misalnya karena meninggal dunia, atau mungkin karena tidak padannya nik nomor induk kependudukan. Nah, dengan demikian kita berharap tidak ada lagi keluhan di masyarakat, orang yang mampu mendapat bantuan sementara orang yang tidak mampu tidak menerima bantuan. Karena yang tahu kondisi sesungguhnya masyarakat itu adalah pemerintah desa. Oleh karena itu pemerintah desa yang kita minta untuk mengirimkan data yang berhak menerima bantuan itu, dan yang tidak berhak itu tadi yang saya katakan, kita minta data itu segera dikirimkan usulan penghapusan kepada kita. Kita di sini ada namanya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation 6NG yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kalau yang menerima bantuan ini adalah masyarakat yang kurang mampu, maka kita berharap bantuan itu betul-betul dapat bermanfaat, dapat meringankan beban mereka, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pak, kita bergeser ke bidang pemberdayaan perempuan juga. Dalam rangka ini kan tentu dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, menurut Bapak sejauh mana hingga saat ini peran perempuan dalam rangka membantu mengkampanyekan 3M dan dalam rangka membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sekadar? Peranan perempuan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini, menerapkan program 3M, ya, menggunakan masker, mencuci tangan, sabun, dan menjaga jarak.
sangat besar, ya. Karena secara teknis dinas ini ada satu bidang yang namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tetapi di lapangan ada organisasi-organisasi wanita. Ada PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Perempuan, ada Dharma Wanita. Kalau Dharma Wanita ini istri-istri pegawai negeri sipil. Kalau PKK ini di semua tingkatan, mulai dari tingkat pusat sampai ke desa. Nah, selain itu ada komunitas-komunitas wanita lainnya, ada BKMP, ada WKRI, dan ada kelompok-kelompok lain. Nah, saya yakin peranan mereka, peranan wanita, peranan ibu-ibu dalam menjaga kesehatan masyarakat ini sangat besar. Nah, tinggal masyarakat sendiri yang kita harapkan agar himbauan, ajakan, dan semua program khususnya yang dilaksanakan oleh ibu-ibu perempuan baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat desa itu bisa dilaksanakan dengan baik, tentu saja melalui kerjasama, tentu saja melalui kesadaran kita masing-masing. Karena sebaik apapun sebaik apapun program yang ditawarkan oleh ibu-ibu perempuan, jika tidak ada kerjasama dari masyarakat, maka hasilnya tentu kurang memuaskan. Oleh karena itu, kami yakin, kami percaya dan berterima kasih kepada masyarakat semua yang telah peduli dengan kesehatan masyarakat ini, khususnya melalui program yang telah dilaksanakan oleh ibu-ibu melalui organisasi kewanitaan ini. Terima kasih. Selanjutnya mungkin di masa atau di tengah pandemi COVID-19, seberapa jauh ini Pak dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini terutama kepada kaum perempuan dan anak-anak kita Pak yang ada di Kabupaten Skadar. Pandemi COVID ini berdampak kepada semua semua lapangan kehidupan, ya, termasuk di dalamnya kehidupan keluarga, ya. Dalam keluarga itu ada perempuan dan anak-anak di dalamnya. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mengeluarkan program yang disebut Berjalan, ya, bersama jaga keluarga kita. Ya, dijaga dengan menerapkan 3M supaya tidak terkontaminasi oleh penyakit corona. Nah, di sisi ekonomi tadi dengan bantuan-bantuan yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial ini diharapkan agar ekonomi keluarga tidak terpuruk. Walaupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang mengumpulkan banyak orang, ya, awalnya terganggu, sekarang sudah mulai normal kembali. Kecuali anak-anak sekolah, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka seperti biasa di kelas. Untuk sementara ini masih dilaksanakan di dalam jaringan. Hanya permasalahannya tidak semua anak-anak kita mampu melaksanakan kegiatan ini, kegiatan pembelajaran, karena tidak semua desa kita berada dalam jaringan, tidak terjangkau oleh sinyal, gitulah gamblangnya. Nah, di bidang perekonomian, kalau masyarakat kita di pedesaan yang mayoritas penduduknya sebagai petani, pekebun, saya kira tidak terlalu besar dampaknya, karena mereka bertani, berkebun ini kan justru di kebun, di hutan, dan hawanya segar, sehat, terhindar dari kerumunan orang banyak, ya.
Nah, jadi kita berharap dengan kondisi masyarakat seperti ini, dampaknya secara ekonomi tidak terlalu banyak. Nah, sedangkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penghapusan KDRT untuk terhadap perempuan dan anak-anak untuk sementara ini tidak terlalu signifikan. Tetap ada, tetapi tidak terlalu banyak, ya, khususnya pada masa pandemi COVID ini. Jadi kita berharap agar ke depan perempuan dan anak-anak dapat beraktivitas seperti biasa, baik dalam bidang perekonomian, dalam bidang pendidikan, maupun dalam bidang-bidang lainnya. Ya, hanya tetap taati anjuran pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, rajin-rajin, dan tentu harus menerapkan pola hidup sehat, ya, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan kendalikan emosi. Nah, dengan demikian kita berharap masyarakat Kabupaten Skadau, khususnya perempuan dan anak-anak, terhindar, termasuk kita, terhindar dari COVID-19. Baik, terakhir Pak, ini kan di akhir tahun 2020 ada momen besar yaitu Natal dan Tahun Baru. Nah, mohon himbauannya Pak kepada masyarakat Kabupaten Skadau, khususnya kepada keluarga-keluarga yang nanti akan mungkin melakukan perjalanan semacamnya untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru, saya kira sama secara umum di mana-mana. Kita berharap agar masyarakat, khususnya Kristiani, dapat merayakan Natal secara khidmat, baik di rumah ibadat maupun perayaan di rumah masing-masing, dan dengan tetap menjaga protokol kesehatan itu. Yang kedua, begitu pula dengan perayaan Tahun Baru. Ya, pemerintah di beberapa daerah sudah mengeluarkan larangan pesta kembang api. Nah, kita juga di sini berharap agar perayaan itu tetap bisa kita laksanakan, tetapi dengan tidak melanggar anjuran pemerintah, supaya pandemi COVID-19 ini tidak menyebar di kalangan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu kami khusus pada kesempatan ini mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bagi umat Kristiani yang melaksanakannya, dan kami tetap mohon perhatian agar kita tetap menerapkan protokol kesehatan supaya perayaan Natal ini dapat kita laksanakan dengan penuh sukacita dan menyambut Tahun Baru, sehingga harapan kita bersama ke depan kehidupan kita menjadi semakin baik dan kita bisa menyelesaikan diri atau beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Baik, terima kasih Bapak Apronius Kim Sehan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Skadau, atas penyampaiannya kepada kita semuanya, khususnya masyarakat Kabupaten Skadau, terkait dengan bantuan sosial membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Skadau. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita berharap semuanya Pak, pandemi COVID-19 di Kabupaten Skadau segera berakhir, dan tentu masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Sekali lagi terima kasih. Saya Sudiono mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Batuan Minka Saruga, Basengat Kat Jubatan. Harus.